Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sudut Tekno. Dan kali ini saat ini kita akan membahas teknologi. Ya, teknologinya mungkin teknologi image processing. Dan kali ini kita kedatangan narasumber kita yang tidak asing lagi ya, Saja. karena pernah viral ada masanya. Ya, inilah dia Ibu Dini Fronita Sari. Apa kabar Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Yufan. Sehat, Bu, ya? Alhamdulillah sehat, baik. Iya. Ya, mungkin kita akan sebelum kita ngebahas image processing-nya, Iya. kita akan ngebahas kemarin sempat itu Bu ya, habis menyelesaikan S3-nya ya. Iya, alhamdulillah sudah selesai Mas Ya, Yufan. Iya. di UI ya, Iya, betul. dengan status cum laude-nya. Wah, kalau itu hoki Mas Yufan itu. Alhamdulillah. Hoki Ya. atau emang kepinteran gitu? Ya, nggak hoki aja itu. Oh. Ya, bisa diceritain nggak itu Bu? Maksudnya manggilnya Ibu atau Mbak nih ya? Mbak aja lah, Mbak aja biar lah kelihatan muda, iya. Iya Mbak, maksudnya bisa dijelasin nggak Mbak? Itu kemarin waktu ngambilnya apa, kuliah di UI gitu bisa cum laude gitu bagaimana? Oh gitu. Jadi kalau diceritakan kan memang aku tuh kan dari 2008 adalah ASN ya di BPPT. Dan alhamdulillah kebetulan dapat beasiswa buat sekolah gitu kan. Jadi karena status beasiswa itu adalah tugas belajar, jadi memang full time aku tuh belajar gitu loh. Maksudnya full time aku tuh study. Jadi mungkin itu yang bikin juga lebih fokus gitu ya. Karena tidak dibebankan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor. Sebenarnya aku dapat cuti tugas belajar tuh 4 tahun Mas Ivan. Cuman alhamdulillah kemarin diselesaikan 3 tahun ya. Luar biasa. Tapi tetap aja harus bisa masuk gitu. Harus sudah masuk. Tuntutan. Iya, karena aku pikir aku selesaikan 3 tahun aku masih ada free tahun, ternyata suruh Ternyata masuk nggak juga, boleh. gak boleh. Ya Gitu. tapi kan Mbak ya apa kan ibu rumah tangga juga gitu kan? Yes, Udah punya anak yang Mbak ya? Iya. Siapa? Keisha ya? Kesha. Oh ya, soalnya saya follow IG. Oh gitu ya. Jadi tahu. Nah, itu ngebagi waktunya gimana tuh Mbak? Ngebagi waktu antara ya ngurus anak Iya, dengan iya. kuliahnya itu bagaimana bisa bisa ya, maksud saya cum laude itu kan nggak mudah lah kalau menurut saya gitu ya. Oh gitu. Kalau ini sih pertanyaan yang banyak banget ditanyain ke aku ya di DM. Oh, luar biasa, fansnya banyak banget. Enggak juga sih. Di DM, di message, di WA gitu ya. Sebenarnya aku sekalian jawab di sini. Jadi kalau misalnya untuk trik dan trik and tips dan triks untuk bisa misalnya kayak pencapaian aku cum laude, kemudian juga tepat waktu itu lebih ke disiplin ya Mas ya, mungkin ya aku bisa bilang disiplin dalam study gitu ya, dimana ketika waktunya misalnya ujian kan memang ada tahapan-tahapannya ya sebelum Iya. lulus itu, misalnya kayak ada ujian proposal, kemudian ada mungkin jurnal, paper dan conference segala macem kan. Mungkin lebih kayak ketepatan waktu itu aja sih, dan memang dukungan dari teman-teman satu lab ya yang memang pada saat itu luar biasa teman-teman saya gitu loh. Maksudnya mereka tuh kayak ada yang sebelum saya tuh bahkan ada yang lulus dengan tercepat gitu. 2,5 tahun gitu kan. Itu kan Luar biasa otomatis itu. bikin kita tuh punya semangat baru gitu loh. Maksudnya punya dorongan yang masa sih kita nggak bisa gitu. Dan memang aku tuh tipe orang yang kalau memang ada sebuah perjalanan yang aku harus lewatin gitu. Aku dari kecil mungkin ya, karena mungkin tuntutan orang tua dulu kan, kamu harus juara kelas gitu kan, kamu harus begini. Jadi efeknya ke sekarang adalah ketika aku menjalani sesuatu tuh, ya you should be the best gitu loh. Jadi itu aja sih mungkin dorongan dari hati, Terbaik. pikiran. Jadi ya udah jadi satu di situ. Tentu saja dengan doa lah ya, pasti iringan doa dari yang di atas. Udah jadi prinsip gitu ya. Iya, itu prinsip sih, lebih kayak Oke. tertanam di otak dan pikiran kita. Jadi apapun yang kita lakukan adalah mengarahnya ke situ gitu, do the best aja gitu. Nah, karena kita ngebahas nih teknologinya nih kan. Iya, betul. Tahu saya ya. Saya kan taunya face recognition. Nah, image processing itu kan face recognition itu kan bagian dari image processing ya Betul. kan. Nah, di Mbak Dini kan kemarin disertasinya itu kan kalau nggak salah tentang image processing yang lebih Yes. spesifik lagi lah ya. Nanti saya mungkin bisa dijelaskan nggak Mbak disertasinya itu Oh, bagaimana, iya, iya. tentang apa, dan kenapa milih
Itu. Itu subjeknya. Ya. Jadi gini, saya kan kebetulan masuk di prodi teknik elektro. Nah, di teknik elektro itu kan ada mungkin arus kuat, ada kontrol, ada biomedik, ada biometrik, ada segala. Ya maksudnya ada beberapa subcabang ilmu gitu ya. Dan kenapa saya lebih memilih ke biometrik sebenarnya adalah karena dulu S1 saya juga bergelut di bidang itu. Jadi mungkin untuk warming up-nya nggak terlalu susah gitu kan. Kemudian yang kedua adalah teknologi ini memang sering berkembang seiring berjalannya waktu gitu. Kita lihat sendiri Mas, smartphone kita dari yang mungkin jadul gitu sekarang udah pakai face identification gitu ya. Kemudian walaupun handphone yang China gitu sekarang juga banyak juga gitu loh. Dan itu terlihat kan apa namanya kurva kebutuhannya, demand-nya gitu loh. Demand untuk biometrik itu sendiri memang banyak sekali gitu loh. Dan yang ketiga adalah lebih ke passion ya. Mungkin saya dari dulu memang seneng maksudnya tergabung di lab juga kan, pengolahan sinyal digital gitu kan. PSD itu kan image, video dan lain sebagainya. Dan di situ sih memang alasannya. Dan memang untuk kalau alasan saintisnya, kalau dari studi literatur yang sudah saya lakukan sih memang biometrik itu sendiri sebenarnya teknologinya sudah lama gitu kan. Tapi sampai sekarang bisa Mas Yufan lihat belum stagnan gitu loh. Iya, masih berkembang terus Masih berkembang terus gitu kan. Karena biometrik itu sendiri kan terdiri dari dua kata tuh, bias dan metron gitu kan. Bias itu artinya hidup dan metron itu measure, ukuran. Jadi mengukur apa yang ada di kita gitu loh. Dan itu kan suatu hal yang sangat unik sih sebenarnya karena awalnya coba dari dulu kan kita selalu belajar di kuliah yang bisa digunakan untuk identifikasi kita adalah misalnya fingerprint sidik jari lah. Sidik jari kemudian berkembang jadi mungkin bisa menggunakan face gitu kan. Berkembang lagi menggunakan apa dan menggunakan apa. Nah, perkembangan itulah yang memang menurut saya tuh ilmu itu belum sampai sekarang belum saturate gitu loh, masih terus akan berkembang gitu. Dan salah satunya adalah kayak dulu kan terkenalnya adalah biometrik yang bersifat eksternal gitu ya. Jadi menggunakan apa yang di tubuh kita yang di luar, sidik jari, kemudian mata gitu ya, terus juga kemudian misalnya dari sisi behavior, misalnya kita pakai tanda tangan, pola berjalan dan lain sebagainya. Kalau sekarang tuh trennya lebih ke arah intrinsic biometrik. Jadi apa yang ada di dalam tubuh kita gitu loh. Jadi kalau kita tarik lagi disertasi saya itu lebih spesifik adalah biometrik intrinsik, yaitu vein. Saya menggunakan vein untuk identifikasi manusia gitu. Vein pembuluh ya. Vein pembuluh darah gitu. Kebetulan sih area yang saya gunakan tangan karena mengingatkan tangan itu kan secara mobilitas kan lebih gampang ya daripada kita ke muka gitu dan bagian tubuh yang lain gitu. Nah, kenapa tuh pilihnya vein gitu, Mbak? Oh, vein. Ya, itu kalau kenapanya adalah itu dari studi literatur yang dilakukan, itu vein itu kecenderungannya adalah sulit ditiru. Sulit ditiru karena karena terletak di dalam tubuh manusia. Makanya tadi saya bilang intrinsik kan. Yang kedua adalah kalau kita hubungkan sama pandemik sekarang itu alasan yang sangat reasonable ya, bahwa lebih higienis, kita nggak ada kontak dengan sensor gitu loh, contactless. Jadi vein itu adalah salah satu first identification in the world. Jadi memang contactless itu yang bikin kita mungkin teknologi ini sangat diperlukan di masa pandemik ini gitu. Terus yang ketiga adalah dari sisi ekonomis. Jika kita bandingkan dengan sensor-sensor misalnya anggaplah iris gitu. Iya. Iris atau retina itu sangat mahal banget gitu. Nah, kalau si vein ini adalah sensor yang digunakan untuk akuisisi citra tidak terlalu mahal, tapi security-nya hampir menyamai iris gitu. Itu dari studi literatur yang sudah saya lakukan selama 3 tahun itu. Dia menggunakan apa? Kamera atau infrared? Yes. Jadi infrared dari 640 nanometer sampai 880 nanometer gitu. Jadi memang ada range tersendiri untuk mengakuisisi sebuah citra vein di dalam tubuh manusia gitu. Oke, Mbak. Nah, kalau kita ngomong image processing kita kan pasti nggak jauh beda berarti, dan nggak jauh lah ngomong tentang algoritmanya. Yes. Nah,
kalau Mbak Dini ini lebih kemana nih algoritmanya? Kan kalau kita tahu kan image processing itu banyak tuh algoritmanya ya. Oke. Yang saya tahu gitu. Nah itu bisa dijelasin nggak Mbak? Ya, jadi kalau kita bicara image processing kan memang kita hubungan eratnya dengan pattern recognition. Betul. Di mana modul utamanya ya mungkin bisa dimodif atau sebagaimana mestinya itu ada modul yang namanya akuisisi citra yang tadi saya bilang. Kemudian ada modul pre-processing yang mungkin Mas Yufan pernah belajar mungkin ya dulu, pemotongan gambar, kemudian pemilihan gambar-gambar yang diperlukan, yang sering disebut dengan mungkin region of interest gitu ya. Bisa jadi penambahan filter untuk normalisasi dan segala macam itu ada di modul yang pre-processing. Kemudian yang ketiga adalah modul ekstraksi ciri. Nah modul inilah yang menurut saya tuh celah risetnya masih sangat banyak gitu untuk dikembangkan. Dan yang keempat adalah modul matching gitu kan. Matching itu bisa pakai GST, bisa pakai neural network atau KNN atau yang lain lah sebagainya, masih banyak gitu. Cuman disertasi saya itu adalah ke metode ekstraksi ciri, di mana saya mengembangkan sebuah metode ekstraksi ciri yang bisa mengekstrak sebuah citra vein menjadi suatu ciri yang istilahnya mengidentifikasi manusia dari situ gitu. Oke. Nah, kalau ini kan kalau kita ngomongin image processing tadi kan nggak jauh, berarti ini kan tujuannya Mbak. Iya. Nah, tujuannya Mbak Dini bikin model atau modelnya kan? Berarti bikin model. Simulation ada. Simulationnya. Nah, itu tujuannya itu nanti ke depannya itu mau seperti apa Mbak? Balik lagi ya ke tujuan awal untuk riset ini kan sebenarnya memang kebetulan ini juga sebagai klarifikasi, saya ini memang dosen mengajar Mas Yufan, tapi bukan dosen tetap atau bukan dosen PTN gitu, dosen kalau kita bilang dosen tetap gitu ya. Jadi jangan salah kaprah ketika misalnya saya ngantor gitu kan, banyak banget yang DM kok nggak ngajar, kok nggak ini gitu kan. Kalau bisa saya klarifikasi di sini, saya mengajar itu dulu, ini karena lagi off ya, itu after office. Jadi dulu untuk mengisi waktu kosong saya memang after office masih ngajar, tapi primary-nya adalah saya sebagai salah satu perekayasa di lembaga non kementerian yaitu di bawah Kementerian Ristek gitu. Jadi ya karena itu berharapnya adalah teknologi biometrik yang ada bisa untuk mendorong atau mensupport misalnya contoh untuk EKTP gitu mungkin betul. untuk proses identifikasi security di kepolisian mungkin, atau mungkin untuk identifikasi penyakit membantu di kedokteran mungkin gitu kan. Kalau itu kan pengembangannya kita harus menggandeng lah beberapa stakeholder ya, nggak hanya dari kita sendiri gitu ya, mungkin dari kedokteran, mungkin dari mana, dan saya berharap sih memang teknologi ini bisa dikaji lebih lanjut, kemudian suatu saat sih ini berharapnya penerapannya bisa bermanfaat buat minimal ruang lingkup yang kecil itu adalah ruang lingkup di BPPT atau di Ristek itu sendiri, dan bagian besar ya pengennya seluruh Indonesia gitu loh. Ya tapi itu masih panjang Mas Yufan. Jadi pengennya begitu kan, gitu kan, karena amalan yang tidak terputus tuh katanya apa? Amalan terus menerus. Iya, yang tidak terus adalah amal jariah, yang tidak terputus adalah apa namanya? Dulu tuh pernah denger ya. Yang bermanfaat. Dan bermanfaat bagi orang banyak gitu. Jadi pengennya sih apa yang saya dapatkan di bangku kuliah kemarin ya bisa diterapkan, bisa berguna lebih bagus lagi gitu. Iya, apalagi kalau dipakai masyarakat banyak gitu. Iya, sangat ini karena memang pemakaian dari teknologi biometrik itu memang sangat luas Mas Yufan, di segala lini, di segala bidang masih memang sangat perlu ini gitu loh. Karena selama ini yang kita lihat banyak alat-alat juga kan bisa ketahuan kan kalau alat-alat dari security atau biometrik yang fingerprint banyak kan kita impor sana. Benar. Gitu. Padahal anak-anak bangsa bisa itu membuat itu. Ya, apalagi gitu. kalau pakai yang algoritma Badini yang bikin itu kan lebih secure gitu. Coba kalau kita pakai sidik jari kan orang sekarang udah kalau sidik jari bisa. Kita bahkan saya ada video dari saya pernah ikut conference di Barcelona, jadi ada grup diskus untuk biometrik. Jadi ada dia
pakai lilin, jadi bukan pakai tepung ya, jadi Iya, bener-bener iya. pakai lilin gitu bisa kita bikin jari buatan itu masih bisa. Nah makanya sekarang ini arah dari penelitian di bidang biometrik adalah ke arah intrinsik gitu loh, apa yang ada di dalam tubuh yang susah ditiru. Iya masa kita mau di black gitu kan. Dan satu lagi, kalau vein itu kan ada ini loh, sensor, istilahnya gini, kalau kita meninggal kan vena Iya. kita juga nggak jalan kan, jadi ada. Ibaratnya berhenti lah, nggak bisa ditiru. Iya, jadi kayak bukan untuk kematiannya itu kita kan juga bisa, misalnya kayak orang meninggal, mohon maaf ya, itu sidik jarinya kan masih bisa masuk kan, misalnya Benar. untuk apa gitu kan. Tapi kalau vein itu sendiri juga kelebihannya salah satunya itu sih, dia ada alert untuk orang meninggal. Jadi kalau orang meninggal Ya, karena darahnya seperti itu nggak kan? ada, nggak Darahnya bisa. nggak ngalir, udah Iya, beku gitu. udah beku gitu. Jadi kalau misalnya saya sih kebayangnya gini, kalau Mas Yufan pernah ke Jepang gitu ya, orang tuh Kebetulan ke belum, ATM belum ya? Belum pernah. Orang tuh ke ATM, kita nggak bawa ATM gitu loh, karena itu masih konvensional kan, ATM, PIN, kunci segala macam, key gitu kan. Kalau di sana tuh cuma pakai tangan kita gitu, dan tek gitu kita bisa ngambil uang gitu loh. Dan aku kebayangnya sih di Indonesia bisa nerapin gitu ya. Harusnya bisa. Tapi Mbak. memang ya itu perlu kajian yang lebih dalam lagi, dan memang diperlukan orang-orang pinter lagi gitu loh. Jadi buat kaum engineer di seluruh Indonesia atau yang lagi di luar sekolah, kembalilah untuk mengabdi Luar biasa. kepada Contoh. Indonesia. Ini buat pesan-pesan buat teman-teman kita juga ya yang lagi di luar Pasti. negeri ya. Kalau udah sekolah di luar negeri jangan lupa pulang ya. Saya juga pulang kok ini. Enakan di sana katanya, Mbak. Anak-anak di sana ya, jangan dong, jangan pulang ya, Mengabdi karena buat negara. negeri ini membutuhkan kita semua gitu. Apalagi kita udah dikuliahin, udah sekolahin gitu. Oke nih, Mbak. Mungkin kalau kita ngomongin kayaknya kalau ngomongin image processing lebih banyak lagi, nanti ada lagi AI atau gimana gitu, kayaknya banyak gitu, Banyak terlalu banget, banyak iya ngomongin iya itu teknologinya. bagian dari artificial intelligence Iya, juga kan, benar. gitu Jadi, kan. mungkin karena waktu juga kan ya, Mbak. Yes. Karena waktu juga, jadi kita sudahi dulu sampai Iya. di sini. Oke, semoga bermanfaat lah. Semoga Iya, iya. bermanfaat. Ya, sekali lagi ya, Ya. teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, dan kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.